greatest players on the ultimate stage. But I am missing one. A man who was once just a curious boy, hypnotized by perfect harmony. And the man in the middle, the conductor, he who creates balance out of chaos, beauty from turmoil, elegance from disarray. Anche Kaká, parte il cross, è teso, Gilardino gira, pallone rimane lì, il tiro di Kaká, rete, Kaká, 2-0. Is accelerating, he's got support from Robinho. Look at the pace from Kaká, he can go all the way himself here. That's fantastic. Some of the players have worked so hard. Here's Kaká. Oh, that's magnificent. A world-class player, Kaká. Hasn't always... Ricardo Kaká. Mendengar nama ini pasti akan mengingatkan para pecinta bola dengan seorang pemain sepak bola berbakat. Berwajah tampan, skill membawa bola yang menawan, visi bermain jempolan, dan memiliki umpan akurat. Pesepak bola yang pernah mewarnai dunia yang bisa membuat kita kagum dengan permainannya. Memiliki talenta yang luar biasa, membuatnya pada tahun 2007 meraih penghargaan Ballon d'Or. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, better known as Kaká. Ricardo Kaká merupakan pesepak bola asal Brasil. Jika kebanyakan pemain sepak bola asal Brasil berasal dari keluarga yang tidak mampu, Kaká mempunyai latar belakang yang berbeda. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan berpendidikan. Nama Kaká begitu melekat dengan AC Milan. Kaká pernah berseragam AC Milan pada musim 2003 hingga musim 2009. Selama 6 tahun memperkuat I Rossoneri, Kaká berhasil merengkuh berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Liga Champions musim 2007. Perjalanan karir Kaká di dunia sepak bola terbilang cukup mulus. Tetapi untuk meraih kesuksesan, Kaká tentu saja perlu melewati jalan yang panjang. Lalu, bagaimana kisah karir Ricardo Kaká hingga menjadi pemain yang sukses? Berikut kisahnya. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau yang lebih dikenal dengan Kaká, lahir pada 22 April 1982 di Gama, Brasil. Ia lahir dari pasangan Bosco Isaacson Pereira Leite dan Simone Cristina dos Santos. Nama Kaká hadir dari adik laki-lakinya. Sang adik yang tidak bisa menyebut nama Ricardo hanya mampu menyebut nama Kaká untuk memanggil kakaknya itu. Dari situlah Ricardo lekat dengan panggilan Kaká. Kaká lahir dari keluarga yang memiliki kekuatan finansial yang sangat baik. Sang ayah merupakan seorang pensiunan insinyur dan ibunya adalah pensiunan guru sekolah dasar. Dengan pendapatan yang terbilang tinggi,
Mereka tanpa ragu memasukkan Kakak ke sekolah sepak bola saat masih anak-anak, di saat Kakak berusia 7 tahun. Setelah pindah ke Sao Paulo dari Gama, orang tuanya langsung memasukkan Kakak ke sekolah sepak bola bernama Al-Papail. Dari sanalah bakat Kakak dalam dunia sepak bola pun mulai terlihat. Kakak berhasil menorehkan karir yang cemerlang sejak kecil. Terbukti, ia bisa mengantarkan akademinya lolos ke final turnamen lokal. Kesuksesan ini yang akhirnya menjadi titik awal perjalanan karir Kakak untuk menjadi pesepak bola profesional. Klub sepak bola di kotanya, Sao Paulo, tertarik untuk merekrut Kakak. Mereka menawari tempat di Akademi Muda. Setelah bernaung di Akademi Muda Sao Paulo selama 6 tahun, atau tepatnya dari tahun 1994 hingga tahun 2000, Kakak akhirnya bisa memperkuat tim utama pada tahun 2001. Debutnya berjalan manis sehingga Kakak menjadi pemain penting di sana. Tak butuh waktu lama bagi Kakak untuk mengepakkan sayap ke kancah internasional. Pada tahun 2002, Kakak melakukan debut internasionalnya membela timnas Brasil dalam pertandingan melawan Bolivia. Kakak juga masuk bagian dari tim nasional Brasil yang menang pada gelaran Piala Dunia tahun 2002. This is Brazil. Di tahun 2003, Kakak menjadi kapten tim U23 Brasil dalam turnamen Piala Emas di Amerika Serikat dan Meksiko. Namun, Kakak hanya mampu membawa timnas Brasil sebagai runner-up setelah dikalahkan oleh Meksiko. Kakak dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dari Brasil. Kakak mencetak gol perdananya untuk tim nasional pada Piala Dunia 2006 pada pertandingan melawan Kroasia. Permainan Ricardo Kakak yang begitu apik menarik beberapa klub-klub besar Eropa. Pada saat itu, salah satunya AC Milan yang berminat untuk membawa ke San Siro. Tahun 2003, AC Milan berhasil mendatangkan Kakak ke San Siro saat Kakak berusia 21 tahun. Dengan besaran mahar 8,5 juta euro dari Sao Paulo. Pada saat itu, mungkin hanya segelintir orang saja yang pernah mendengar atau mengetahui nama Kakak. Karena saat itu ia merupakan bagian dari timnas Brasil di Piala Dunia tahun 2002. Kakak datang ke Milan di saat AC Milan baru saja meraih gelar Liga Champions musim 2002. Dan kondisi skuad Milan pada saat itu sudah dipenuhi begitu banyak pemain bintang, apalagi di posisi Kakak, yaitu sebagai pemain yang berada di belakang dua penyerang.
Dalam skema 4-3-1-2 milik Milan ketika itu, sudah terdapat seorang maestro asal Portugal bernama Manuel Rui Costa. Belum lagi adanya Clarence Seedorf yang juga mampu bermain di posisi tersebut. Tentu tidak sedikit yang meragukan apakah Kakak akan mendapatkan tempat di tim inti Milan atau tidak. Apalagi ketika itu ia masih sangat muda dengan usianya yang baru 21 tahun. Namun pada akhirnya pelatih Milan saat itu, Carlo Ancelotti, menaruh kepercayaan penuh kepada seorang Kakak untuk masuk ke dalam tim inti Milan. Kakak berhasil membuat Rui Costa merasakan hangatnya bangku cadangan. Kepercayaan Ancelotti tersebut dibayar dengan penampilan gemilang oleh Kakak yang akhirnya membuat ia tak tergantikan di tim inti Milan. Kolaborasinya di lini tengah bersama Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, dan Gennaro Gattuso tak pernah bisa ditemukan penggantinya hingga sekarang oleh Milan. Sejak kedatangannya, sedikit demi sedikit keberadaan Kakak di skuad Milan semakin vital, terutama ketika Andriy Shevchenko memutuskan untuk pindah ke Chelsea pada musim 2006. Pada saat Milan sedang dilanda krisis, ketika Andriy Shevchenko hijrah ke Chelsea, seperti inilah sosok Kakak menunjukkan kualitasnya. Ia membuat para Milanisti dengan cepat melupakan kepergian Shevchenko. Attenzione all'inserimento di Seedorf, gira di testa per Kakà, Kakà dal limite, parte il tiro, rete, il Milan in vantaggio, ancora lui, l'extraterrestre, Kakà. Kakak berhasil membawa Milan menjuarai Liga Champions di saat banyak orang meragukan kualitas Milan pada saat itu yang ditinggalkan Shevchenko dan dihuni oleh para pemain yang sudah cukup tua untuk seorang pesepak bola. Tahun 2007 ini merupakan puncak kejayaan Kakak bersama Milan, karena ia berhasil meraih semua gelar penting dari setiap kompetisi yang diikutinya bersama I Rossoneri. Selain itu, Kakak juga mampu membuat dirinya sebagai pemain terbaik dunia di tahun 2007. Ia berhasil menyabet gelar pemain terbaik dunia FIFA dan Ballon d'Or. Pada saat itu, Kakak berhasil mengungguli dua mega bintang sepak bola, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Keberhasilannya ini juga membuat ia menjadi pemain terakhir yang meraih gelar pemain terbaik dunia, sebelum akhirnya hanya dikuasai oleh Ronaldo dan Messi saja secara bergantian. Setelah tahun 2007 ini, Kakak masih tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun sayangnya, Milan mulai dilanda berbagai masalah seperti krisis finansial dan kondisi para pemain utama Milan semakin uzur, membuat mereka tampil tidak terlalu konsisten lagi. Hingga akhirnya hubungan mesra yang terjalin antara Kakak dengan Milan harus diputus secara paksa akibat dari krisis finansial yang menimpa klub semakin menjadi-jadi. Kebutuhan akan dana segar membuat Milan tak berpikir dua kali saat Real Madrid menawarkan uang sebesar 65 juta euro untuk bintangnya tersebut. Walaupun bisa saja menolak tawaran tersebut,
Kakak akhirnya terpaksa menerima kepindahannya ke Madrid demi membantu keuangan Milan yang sedang memburuk. Bergabungnya Kakak ke Real Madrid adalah bagian dari rencana Florentino Perez untuk membentuk The New Galacticos. Kedatangan Kakak berbarengan juga dengan kehadiran seorang Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu yang saat itu memecahkan rekor transfer dunia. Kehadiran Kakak di Madrid ini tentu diharapkan dapat menularkan daya magis yang ia tunjukkan bersama Milan. Namun pada kenyataannya, Kakak tidak mampu menampilkan permainan seperti yang ia tunjukkan ketika bersama Milan. Kakak memang masih mampu membukukan gol dan assist yang terbilang cukup banyak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisinya saat berada di Milan, tentu hal tersebut bisa dikatakan cukup berbeda. Faktor cedera yang sempat beberapa kali menghinggapinya membuat permainannya sedikit menurun. Ia juga harus kehilangan begitu banyak pertandingan akibat cedera tersebut. Selain itu, ketidakcocokan dengan taktik yang digunakan oleh pelatih Madrid ketika itu, terutama Jose Mourinho, membuat Kakak sedikit demi sedikit tergusur dari tim inti. Ditambah lagi, sinarnya seorang Ronaldo juga semakin mentereng di Madrid, membuat Kakak semakin dilupakan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membuat karir Kakak bersama raksasa Spanyol Real Madrid tidak berjalan mulus. Harapan terhadap dirinya agar tetap mampu menunjukkan kemampuan seperti di Milan tidak pernah terwujud. Hingga akhirnya pada tahun 2013, Kakak memutuskan untuk kembali ke Milan. Walau pada saat bersamaan, Madrid mendatangkan pelatihnya ketika di Milan, Carlo Ancelotti. Kembalinya Kakak ke San Siro tidak bisa dicegah. Kembalinya Kakak ke Milan ternyata tidak membuat karirnya membaik. Ia gagal mengangkat Milan yang sedang terpuruk ketika itu. Ia pun hanya bertahan selama semusim saja di kesebelasan yang membesarkan namanya tersebut. Pada tahun 2014, Kakak memutuskan pindah ke Amerika Serikat untuk bermain bersama Orlando City. Kakak sepertinya sadar dengan usianya yang semakin menua sebagai pesepak bola, karirnya tidak lama lagi akan berakhir. Meninggalkan keras dan gemerlapnya sepak bola Eropa dan pindah ke Amerika Serikat adalah pilihan yang bijak. Di Orlando, ia bisa bermain lebih santai. Tekanan kepada dirinya tentu tidak akan seberat saat ia bermain di Eropa, sehingga ia bisa menemukan kembali penampilan terbaiknya. Keputusan ini pun terbukti membuahkan hasil yang cukup baik, dengan sempat beberapa kali ia kembali dipanggil ke timnas Brasil. Setelah bermain selama 1 musim di Orlando City,
Kaká dipinjamkan ke klub lamanya Sao Paulo sebelum akhirnya kembali memperkuat Orlando City hingga memutuskan untuk pensiun dari sepak bola pada Desember tahun 2017. Saatnya sekarang mengucapkan selamat tinggal, tetapi hati ini penuh dengan rasa kebahagiaan dan kegembiraan, bangga dan merasa terhormat untuk bisa mengakhiri siklus kemenangan lainnya. Karir Kaká sebagai pesepak bola sangatlah cemerlang jika dilihat dari gelar yang pernah ia raih. Bisa dikatakan semua gelar bergengsi yang ada di sepak bola sudah ia raih. Gelar juara Serie A, La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia bersama timnas Brasil adalah buktinya. Selain itu, penghargaan individu, ia sudah pernah meraih gelar pemain terbaik dunia FIFA dan Ballon d'Or. Sebuah bukti yang menunjukkan bahwa karirnya cukuplah sempurna dari raihan gelar. Namun, tetap saja ada ketidaksempurnaan menghampiri seorang Kaká. Namanya sebagai salah satu pemain terbaik dunia terbilang cukup cepat menghilang dari hingar-bingarnya sepak bola. Tercatat sejak pindah dari Milan pada tahun 2009, karirnya sedikit demi sedikit semakin meredup. Padahal, ketika meninggalkan Milan, ia sedang berada di usia emas seorang pesepak bola, yakni di usia 29 tahun. Akan tetapi, faktor cedera dan ketidakcocokan dengan taktik pelatih membuat penampilannya harus menurun lebih cepat. Itulah kisah singkat kesuksesan karir Ricardo Kaká.